Kalau binatang yang dikirim oleh kekuatan mistik selalu datang pada waktu malam Jumat. Binatang yang selalu dipakai itu Mana Sorgawi. Wahyu pasal 12. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Kalau binatang yang dikirim oleh kekuatan mistik selalu datang pada waktu malam Jumat. Pak, kalau dia datang malam Senin, itu nyasar. Dan yang kedua, binatang yang selalu dipakai itu adalah ular atau yang ditakuti dia. Kalau dia takutnya kelabang, dia lihat kelabang. Dia takutnya kecoa, dia lihat kecoa. Dia takutnya belatung, dia lihat belatung. Tetapi ingat, kalau itu benda roh yang dikirim, tempat itu bersih, hanya isi itu yang kotor. Dan biasanya diletakkan ada di depan pintu rumah atau belakang rumah. Dan itu selalu hari malam Jumat. Atau ada tanda darah. Kalau tanda darah itu biasanya tanda untuk membunuh. Itu tanda darah. Kalau nenek saya dulu sebelum saya bertobat mau bunuh orang itu kasih tanda dulu di pintu depan. Itu tanda apa? Satu keluarga ketumpas. Jadi dia kirim tanda dulu. Nah,
Ini saya beritahu tentang rahasia penting. Semua ilmu gaib kekuatan mistik itu yang berhubungan dengan santet atau logam itu melihat dari suhu panas. Apa saudara? Nah, misalnya kita tidur. Ini kan ada suhu panas. Tapi di sini ada lampu nyala. Kalau zaman dulu itu teplok, api nyala. Waktu dikirim itu bisa keliru nyasar kena lampu itu. Kenapa? Suhu panas. Nah, makanya ada suatu ilmu santet dikirim yang kena burung. Suhu panas. Ilmu mistik itu menggunakan suhu panas dalam tubuh manusia atau binatang. Makanya ilmu itu bisa nyasar. Makanya yang dikirim si A kena pembantunya. Nah, makanya dulu sebelum saya bertobat itu diajarkan. Diajarkan apa? Kalau saya tidur, samping bagian sana itu ada lampu nyala. Atau api nyala, suhu panas. Jadi kalau ada lawan yang ngirim saya, dor, kena situ dulu. Langsung saya siap-siap, sikat. Nah kalau kita udah bertobat percaya Tuhan, enggak usah pakai lampu atau minyak teplok. Ada Roh Kudus, terang menyinari kegel. Jadi apa? Suhu apa? Suhu panas. Nah, makanya suatu kali ada dikirimin santet yang pecah TV-nya. Karena TV itu menyala. Suhu panas. Karena ilmu mistik itu pakai suhu panas. Makanya dulu sebelum saya bertobat untuk menangkal ilmu santet supaya salah sasaran itu kasih itu. Makanya pelihara ayam, pelihara binatang. Di waktu dikirim nyasar ke situ. Tetapi biasanya nyasari sekali, 2 kali toh, 3 kali tepat. Karena biasanya langsung ngerti oh ini hari kelahiran. Nah, tapi pertama itu banyak gagalnya. Kalau ilmu santet, pertama dikirim pasti banyak gagalnya. Kedua, 3 baru berhasil. Nah, kecuali ilmu yang tinggi. Nah, sebelum saya bertobat itu langsung. Nah, pengalaman saya, jadi semua mistik itu mengenai tubuh manusia itu lihat dari suhu apa? Suhu panas. Makanya sampai ada yang nyasar ke ikannya mati, mati semua ikannya. Ikan itu kan dingin, tapi kan badannya panas untuk menyeimbang, ya kan? Burung, mati, suhu panas. Nah repotnya, rokok dibuang, nyala, santet dikirim 4, warning mati. Kenapa? Karena suhu panasnya ada di mana? Rokok nyala. Dan lu udah tahu, orang rokok paling mudah disantet. Kutuk itu kalau dalam ilmu batin, ilmu gaib mistik itu 7 keturunan. Arti 7 itu sempurna. Nah, tetapi kalau di Alkitab itu 3-4 generasi. Betul? Betul? Nah, kalau orang kakek nenek buyut kita terlibat kuasa setan, itu kutuknya sampai ke anak cucu generasi 3-4. Tapi kalau waktu generasi ketiga percaya Yesus bertobat, kutukannya yang bertobat ini lepas. Yang tidak bertobat tetap jalan. Nah, saya punya nenek. Saya ini bingung. Nenek saya ini masuk surga atau neraka? Saya bingung. Apakah dia terima Yesus atau nolak Yesus? Nenek saya sama dengan ini. Umur nenek saya ini adalah kebal sempurna dan ilmu anti api. Jadi dia itu, saya belum pernah melihat tokoh sakti yang tidur di atas api puluhan tahun. Saya baru melihat tuh nenek saya. Nenek saya guru, ini bambu lincah. Dia tidur di lincah itu dan di bawah itu api nyala. Waktu dia mau matinya susah. Seluruh tubuhnya sudah ada ulet-ulet. Tapi tidak bisa mati. Dia punya ilmu kebal sempurna. Bagian kakinya juga kebal. Kenapa kebal? Karena kakinya pincang 1, bagian kaki kirinya. Nah, dan tubuhnya ini
ditusuk kerisnya bengkong. Dimasukkan ke dalam air, dia punya ilmu ngambang di atas air, ngambang. Makanya orang mati susah juga, orang takut mati juga banyak, orang yang mau mati juga susah, betul nggak? Itu nenek saya tuh mau mati aja susah. Nah, sampai dikasih daun kelor, galai kelor, semua ilmu pantangan apapun dilakukan. Kebal api, kebal logam. Udah kebal logam, dia punya ilmu inti api, nyedot kekuatan api. Nah, suatu kali dia ngomong gini, Ton, kenapa ilmu kamu bisa lepas? Padahal kamu udah diwariskan semua ilmu. Saya karena bertobat percaya Tuhan Yesus. Dia ngomong ini, Ton, aku itu hanya mau mati. Kalau Yesusmu sakti, bisa bunuh aku percaya. Kalau gitu Nanek silakan tantang Yesus saja. Nenek saya ngomong apa? Yesus, kalau engkau sakti, bunuh saya. Belum selesai, langsung mati. Dan nenek saya itu punya ilmu poncosono. Tangan diputus, darah nitik tanah, nyatu lagi. Dibunuh, tek, tek, langsung bangkit hidup lagi. Yang layat bubar, betul? Itu ilmu poncosono dia. Jadi dia susah mati. Begitu letakkan, plek, tek, hidup lagi. Nah, setelah dia tantang Yesus, dia mati. Sampai sekarang tidak bangkit-bangkit. Masih di kuburan. Nah, sebelum saya akhiri, semangat hidup itu penting. Jadi kenapa nenek saya bisa mati? Gara-garanya gini. Waktu saya umur 9 tahun, saya ngelihat kakek saya ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Itu dua-duanya jago bela diri. Dan mereka itu bertarung setiap hari. Dan tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Misalnya, untung saya tidak gila loh, Dada. Kakek saya ngelatihan, harus gini, harus gini, harus gini. Nenek saya ngomong, enggak bisa, harus gini, gini. Ribut, bertarung, Dada. Bertarung. Bertahun-tahun bertarung terus. Setelah kakek saya meninggal, dia tidak ada teman bertarung. Di situ semangat hidupnya hilang. Dia ngelatih saya, itu seperti tidak ada semangat hidup. Dia ngomong gini, waktu kakekmu hidup, aku ingin kalahkan dia terus. Setelah dia mati, kenapa dia tidak hidup lagi? Loh, udah. Begitu semangatnya hidupnya itu hilang. Langsung dia jatuh sakit. Badan langsung kena ulet-ulet semua. Nah, di situ saya baru ngerti. Semangat itu penting. Apa saudara? Sangat penting. Wah dulu kalau diajar sama kakek nenek saya, aduh untung saya tidak mati. Bayangin, satu ngajar ini, satu ngajar ini. Kan beda. Karena apa? Nenek saya itu kan tendangannya hebat. Kakek saya kunciannya, pukulannya hebat. Dua-duanya bertarung terus setiap hari. Saya tidak pernah ngelihat pertarungan seperti itu. Pong, 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 pong. Terus saya ngeliatin ini. Nah setelah itu kecapek sendiri baru mereka latihan. Dan latihannya apa? Terus. Makanya ilmu dua-duanya serap saya semua. Dan waktu itu dia ngomong sama saya. Setelah kakek saya meninggal. Untuk apa aku hidup? Maka dia minta mati. Jadi saudara, hargailah keluarga saudara. Karena itulah yang membuat kita semangat untuk menuju masa depan. Betul? Betul? Dan kita harus percaya Tuhan. Dan yang kedua, hargai keluarga kita selama masih ada. Mana Sorgawi.